Baik, kali ini kita akan membahas tentang problematika ketahanan keluarga di masa pandemi COVID-19. Seperti kita ketahui, munculnya virus COVID-19 di awal tahun 2020 telah menyebabkan banyak perubahan dalam kehidupan sosial kita. Dalam perubahan cara kita berinteraksi, itu menyebabkan perubahan besar-besaran terhadap kehidupan perekonomian kita, termasuk juga menyebabkan perubahan terhadap pola interaksi kita di dalam keluarga. Nah, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana munculnya virus itu sehingga menyebabkan problematika di seputar ketahanan keluarga. Cuma sebelumnya kita harus membahas tentang apa itu yang dimaksud dengan ketahanan keluarga, kemudian problem-problem apa yang muncul di seputar ketahanan keluarga berkenaan dengan munculnya virus COVID-19. Ketahanan keluarga atau yang dikenal dengan family strength atau family resilient ya, itu adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik material guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan, kebahagiaan lahir dan batin. Jadi yang dimaksud keluarga yang tahan itu yang keluarga yang ulet ya, keluarga yang tahan banting, punya keuletan, punya ketangguhan. Seperti apapun kondisinya, seperti apapun tekanan dari luar keluarga, keluarga itu punya kemampuan fisik untuk beradaptasi. Jadi punya kemampuan fisik untuk mengembangkan diri dan keluarganya untuk tetap hidup harmonis walaupun keadaan di luar sangat mencekam. Intinya seperti itu apa yang dimaksud dengan ketahanan keluarga. Keluarga itu unit terkecil dalam masyarakat, dalam sebuah masyarakat ya. Apa yang terjadi dalam unit terkecil itu, dalam keluarga itu akan berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat secara luas. Untuk itu pemerintah membuat aturan-aturan tertentu terkait dengan ketahanan keluarga ya. Aturan tentang ketahanan keluarga di Indonesia yang kemudian mendefinisikan ketahanan keluarga seperti tadi, seperti dalam slide yang kedua. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera. Kemudian Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1994 tentang penyelenggaraan pembangunan keluarga sejahtera. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, serta Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 06 Tahun 2013 tentang pelaksanaan pembangunan keluarga. Nah, di sini banyak sekali disinggung misalnya tentang fungsi keluarga itu apa yang disebut dengan keluarga sejahtera, apa yang disebut dengan ketahanan keluarga, dijelaskan. Bahkan dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 06 Tahun 2013 ini dijelaskan tentang indikator-indikator apa yang bisa mengkategorikan suatu keluarga itu disebut keluarga yang punya ketahanan ya. Ini bisa Anda baca, bisa Anda cek. Ini juga bisa dijadikan kerangka teori ya. Nanti kalau Anda misalnya akan meneliti tentang ketahanan keluarga di tengah masyarakat, nanti skripsinya barangkali. Nah, dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dicantumkan ada 5 dimensi ketahanan keluarga. Jadi jika 5 dimensi ini ada dalam suatu keluarga, maka keluarga itu akan tahan, akan memiliki ketahanan yang kuat ya. Yang pertama, landasan legalitas dan keutuhan keluarga. Nah, legalitas perkawinan dan kelahiran, misalnya kelahiran anak. Jadi dalam perkawinan kedua orang tuanya itu dicatatkan misalnya. Kemudian kelahiran anak-anaknya punya akte semua. Nah, keluarga yang legalitas perkawinan, legalitas kelahirannya ada, ini akan lebih memiliki ketahanan daripada yang tidak memiliki legalitas perkawinan atau kawin siri, atau kelahiran anaknya tidak memiliki akte. Kemudian tinggal bersama. Ini yang dimaksud dengan keutuhan keluarga. Keluarga yang tinggal bersama itu akan memiliki ketahanan lebih tahan ya daripada keluarga yang tinggal terpisah. Keluarga yang tinggal terpisah itu seringkali rentan terhadap perceraian.
Kemudian juga kemitraan gender. Dalam keluarga itu ada eh, ada ayah, ada ibu yang sama-sama meluangkan waktu untuk mengasuh anak. Kemudian ada keputusan-keputusan dalam keluarga yang itu diambil bersama-sama, tidak hanya ditentukan oleh ayah. Keuangan misalnya, memiliki berapa anak misalnya, itu juga ditentukan bersama-sama. Tidak hanya dikuasai oleh ayah atau hanya oleh ibu saja. Kemudian yang kedua, ketahanan fisik. Ketahanan fisik itu kecukupan pangan dan gizi. Keluarga yang punya kecukupan pangan dan gizi, keluarga yang punya kesehatan, tidak ada misalnya anggota keluarga yang sakit, punya penyakit berat, itu akan lebih tahan. Tersedia tempat untuk tidur. Tidur ini penting karena tidur ini mendukung kesehatan. Itu yang dimaksud dengan kesehatan, ketahanan fisik. Kemudian yang ketiga, ketahanan ekonomi. Ketahanan ekonomi ini kaitannya dengan kepemilikan tempat tinggal. Keluarga yang punya tempat tinggal tentu akan lebih punya ketahanan daripada keluarga yang tinggalnya di kolong jembatan, dikejar-kejar Satpol PP misalnya ya. Kemudian punya keluarga yang punya pendapatan keluarga misalnya ayahnya bekerja, ibunya bekerja, kemudian pendapatan yang diperoleh tiap bulan itu mencukupi misalnya. Kemudian keluarga yang punya biaya pendidikan anak-anaknya, biaya pendidikannya cukup, kemudian juga punya jaminan sosial, punya tabungan, punya BPJS ya. Tentu ya keluarga yang seperti itu akan lebih tahan daripada keluarga yang secara ekonomi memang lemah ya. Kemudian yang keempat, ketahanan sosial psikologi. Ini kaitannya dengan keharmonisan keluarga. Tidak ada kekerasan dari baik suami terhadap istri, istri terhadap suami. Tidak ada kekerasan orang tua terhadap anak, anak terhadap orang tua. Ini lebih tahan. Kemudian kepatuhan terhadap hukum. Keluarga yang patuh terhadap hukum, punya SIM misalnya, tidak melanggar hukum, tidak melanggar peraturan-peraturan lalu lintas dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, ketahanan sosial budaya. Ketahanan sosial budaya ini kaitannya dengan kepedulian sosial. Lansia misalnya dalam keluarga itu tetap diayomi. Itu kan kepedulian sosial. Jadi orang tua itu tidak kemudian dipanti jompokan, tapi dirawat sendiri di rumah. Keeratan keluarga, hubungan antar keluarga itu dengan keluarga-keluarga lain dalam lingkungan sosial itu juga erat, misalnya ikut pengajian, ikut arisan dan lain sebagainya. Ketaatan beragama ini juga anggota keluarga misalnya sama-sama saling menjaga untuk melakukan sholat bersama, untuk melakukan puasa sama-sama dijaga misalnya. Jadi lima dimensi ini kalau ada di dalam suatu keluarga, maka bisa dipastikan keluarga itu akan memiliki ketahanan, memiliki ketangguhan dalam menghadapi ancaman-ancaman dari luar. Ini ideal ya. Ini hal-hal yang ideal yang digariskan di dalam peraturan-peraturan tadi tentang bagaimana idealitas suatu keluarga itu. Cuma realitanya kan nanti berbeda-beda, terutama dalam hal ekonomi. Ketahanan ekonomi ini seringkali kemudian menyebabkan rentannya keluarga terhadap perceraian, kekerasan, dan lain sebagainya. Nah, setelah tadi saya jelaskan tentang 5 dimensi ideal ya, 5 dimensi ideal ketahanan keluarga, kemudian apa saja yang kira-kira bisa menimbulkan stres, yang kira-kira bisa menimbulkan problem keluarga di masa pandemi COVID-19 ini. Yang pertama, problem itu bisa muncul dari diri anggota keluarga sendiri. Misalnya perubahan jam, situasi, dan kondisi pekerjaan. Itu bisa menimbulkan stres tersendiri. Karena di masa pandemi ini kan kalau dosen sih tidak terlalu terpengaruh ya. Dosen atau siapa yang bisa melakukan pekerjaan di rumah itu mungkin tidak begitu terpengaruh. Tapi ada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang itu mengandalkan keramaian. Mengandalkan keramaian itu tidak mungkin kemudian bisa mendapatkan income atau bisa mendapatkan pendapatan secara maksimal tanpa terlibat dalam keramaian. Sementara kita berkumpul itu dilarang misalnya. Nah, ini menyebabkan stres tersendiri. Apalagi tidak punya kemampuan untuk IT ya, tidak punya kemampuan IT.
pedagang-pedagang di pasar-pasar tradisional itu kan rata-rata pendidikannya rendah, tidak paham bagaimana cara kemudian merubah dari dagang offline menjadi dagang online. Tidak bisa seperti itu, sehingga mereka banyak yang stres. Nah, kalau di tempat saya ada ya ibu-ibu di sana kemudian melakukan bekerja sama membuat pasar online yang saling menjual dengan tetangga-tetangga, membuat grup WA yang isinya itu jualan. Jadi kemudian diantar, yang menjual itu harus siap untuk mengantar ke rumah-rumah yang ada di perumahan. Nah, itu cara untuk mengatasi uh, ketidakmungkinan untuk datang ke tempat-tempat yang ramai karena ancaman virus itu tadi. Ini karena ketidaksiapan untuk melakukan work from home, jadi kerja dari rumah, terutama bagi kalangan yang tidak bisa memanfaatkan kemajuan teknologi. Kemudian PHK, apalagi kalau sampai di PHK, itu stres luar biasa. Harus mencari pekerjaan kemana misalnya. Ya salah satu cara ya berdagang secara online itu. Nah masalahnya apa, punya kemampuan untuk itu. Terutama kemampuan IT, kemampuan ekonomi, punya biaya atau tidak misalnya. Ini satu masalah yang muncul dalam diri anggota keluarga. Kemudian dari luar institusi keluarga, ini juga yang membuat semakin mencekam ya. Teman dekat terpapar COVID-19 misalnya. Kalau sudah ada teman dekat yang terpapar, kita mulai was-was, mulai stres juga. Jangan-jangan sebentar lagi kita yang kena dan lain sebagainya. Harga sembako tidak stabil, ini ya. Ini juga bikin stres. Berita di TV mencekam dan lain sebagainya. Ini tekanan-tekanan yang seringkali muncul di luar diri anggota keluarga. Kemudian hubungan antar anggota keluarga. Nah, ini kan semuanya harus berkumpul di rumah tuh. Anak-anak semuanya berkumpul di rumah. Sekarang mungkin ada sebagian yang sudah kembali. Kembali pun itu juga masih bisa menimbulkan was-was. Apa iya kemudian yang di pesantren misalnya ya, sebagian kan sudah kembali. Apa iya yang di pesantren itu bisa dijaga dari sisi kesehatannya, bisa dijamin tidak akan tertular virus. Ini orang tua juga was-was. Nah, tidak siap mendampingi anak belajar. Ini bagi yang anaknya di rumah. Sering seperti ini, karena biasanya anak itu dididik di sekolah, orang tua nggak mau tahu ya, terserah gurunya mau seperti apa. Tapi ketika ada virus ini, anak-anak kemudian di rumah dan orang tua harus mendampingi. Ini stres tersendiri. Kemudian yang kedua, kebosanan akibat unlimited togetherness. Padahal dalam relasi seseorang harus memasukkan togetherness dan spiritedness. Jadi terlalu sering di rumah, semuanya di rumah, nggak boleh keluar kemana-mana, ngumpul terus. Ini stres juga ya, bosan. Seharusnya kan bisa jalan-jalan kemana, ngobrol bukan hanya dengan anggota keluarga, tapi juga dengan tetangga, ikut arisan, ikut kegiatan sosial, sehingga ada variasi dalam hidup sehari-hari, dalam interaksi sehari-hari. Ini enggak, di masa COVID ini ya cuma bertemu dengan itu saja gitu ya, nggak kemana-mana. Ini sumber stres. Kemudian yang ketiga, terkejut karena perubahan kebiasaan pola hidup dalam keluarga. Jelas ini pola hidup berubah karena ada pola interaksi yang dibatasi. Pola relasi dalam keluarga kemudian berubah, relasi antar suami istri itu berubah, relasi antar orang tua dan anak dalam keluarga itu juga berubah. Nanti kita jelaskan nanti. Nah, perubahan pola relasi di dalam keluarga itu ada yang positif, ada yang negatif. Ini saya membahas relasi antar pasangan, relasi antar orang tua dan anak gitu ya. Yang positif apa? Positif dari dampak COVID ini karena harus tinggal di rumah semua, nggak boleh kemana-mana, mengurangi frekuensi kita keluar rumah misalnya. Yang pertama, merekatkan hubungan keluarga, itu yang positif ya. Yang dulu biasanya keluar rumah, kalau dosen tuh biasanya sering seminar, sering acara di luar sehingga banyak meninggalkan keluarga. Nah sekarang itu nggak bisa kemana-mana, semuanya harus di rumah, seminar dari rumah, kemudian mengajar dari rumah tuh. Nah itu positifnya bisa merekatkan hubungan keluarga.
yang jauh dari anak selama ini, bisa ngobrol dengan anak, bisa membangun kebersamaan lagi dengan anak, dengan istri misalnya. Kemudian yang kedua, menjadikan keluarga sebagai center of excellence. Jadi center of excellence ini pusat keunggulan. Ini bisa direncanakan kembali, keluarga yang bisa mengambil sisi positifnya ya, bisa merencanakan pendidikan anak, mengajari anak, kemudian merencanakan banyak hal bersama keluarga karena semuanya berkumpul setiap hari di rumah. Kemudian yang ketiga, mengaburkan dikotomi domestik dan publik. Ya, tidak ada domestik dan publik karena semuanya bekerja dari rumah. Kalau dulu misalnya suami itu dianggap pekerjaan publik, istri itu domestik. Karena tidak, semuanya bekerja dari rumah, sehingga semuanya domestik, tidak ada yang keluar rumah. Nah, ini kalau diambil sisi positifnya, maka ini membuat posisi antara suami istri itu menjadikan posisi yang setara. Tidak ada posisi yang lebih rendah, misalnya karena suami itu pekerjaannya publik maka dia posisinya lebih tinggi. Tidak, karena semuanya bekerja dari rumah. Kemudian sisi negatifnya juga ada. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa keluarga yang berkumpul tiap hari tidak pernah kemana-mana, itu ada jenuh, ada rasa bosan. Bisa jadi kemudian kalau tidak bisa mengambil sisi positifnya, akan terjadi sisi yang negatif, tingginya angka KDRT. Misalnya karena stres karena di PHK, stres karena harus membanting setir dari mulai berdagang secara offline menjadi berdagang secara online misalnya. Bisa terjadi itu, angka KDRT menjadi tinggi. Angka pelampiasan misalnya, stres orang tua terhadap anak, terjadi kekerasan terhadap anak, itu bisa terjadi. Kemudian multi burden untuk perempuan. Multi burden ini berarti biasanya kan ada double burden ya. Double burden itu pekerjaan ganda. Tapi kalau pada masa COVID-19 ini bisa terjadi multi burden bagi perempuan kalau itu tidak ada pembagian pekerjaan dalam rumah tangga. Karena semuanya tinggal di rumah, maka pekerjaan ibu itu menjadi lebih banyak. Masak misalnya biasanya cuma 2 kali sehari karena makan siang suami biasanya di kantor misalnya ya. Ini masaknya bisa jadi 3 kali sehari karena misalnya juga tidak mungkin memberi makanan di luar karena takut tertular COVID-19 sehingga harus memasak misalnya. Harus mencuci piring 3 kali. Keluarga semuanya ada di rumah, mencuci bajunya juga lebih sering. Ini pekerjaan perempuan itu menjadi lebih banyak dan lebih lama. Ini multi burden, itu stres bagi perempuan itu luar biasa ya. Dan juga kekerasan, itu wujud kekerasan terhadap perempuan. Ini negatif ketika suatu keluarga itu tidak mampu beradaptasi, tidak mampu mengambil sisi positif dari adanya virus COVID-19 ini. Lalu apa yang bisa kita lakukan dalam mengelola stres ya, akibat perubahan-perubahan yang terjadi itu? Yang pertama yang bisa kita lakukan dari dalam diri kita, yang menyadari dulu pandemi ini sebagai takdir Allah. Ya memang ini sudah takdir Allah. Kemudian mensyukuri apa yang kita punya saat ini. Mensyukuri itu bisa dengan melihat kondisi orang lain misalnya yang lebih terpuruk daripada kita misalnya. Sehingga kita bisa bersyukur apa yang sudah kita punya, tidak seperti yang orang lain punya misalnya. Jadi ngelihatnya jangan ke atas, tapi ngelihatnya ke bawah, akan lebih nyaman rasanya kalau seperti itu. Kemudian yang kedua, beribadah. Jangan dilupakan, ibadah harus terus kita lakukan meskipun misalnya kondisi stres, karena ibadah ini bisa mengurangi stres, bisa membuat kita menyadari bahwa ini semua adalah takdir dari Allah, misalnya tadarus, sholat, dan lain sebagainya. Kemudian berinfak, memberi manfaat kepada orang lain, perlu kita lakukan. Kenapa harus berinfak? Ya, karena efek dari syukur itu tadi, kita harus mengeluarkan apa yang kita punya, yang orang lain yang posisinya lebih rendah dari kita, yang tidak dipunyai mereka, kita berikan kepada mereka, misalnya kita salurkan. Apalagi yang terdampak COVID ya, yang terdampak COVID itu kan nggak bisa kemana-mana, maka perlu misalnya kita juga ikut menyumbangkan harta kita bagi yang punya harta ya, memberi manfaat kepada orang lain misalnya.
Ini bisa kita membuat hal-hal ya, membuat pekerjaan-pekerjaan yang itu bisa mendatangkan manfaat kepada orang lain. Misalnya kalau Anda mahasiswa yang punya kemampuan untuk membuat aplikasi-aplikasi yang itu bermanfaat, lakukanlah itu di rumah gitu ya. Atau Anda bisa membuat tayangan-tayangan di YouTube yang itu bisa mengedukasi masyarakat, itu bisa dilakukan. Itu juga wujud infak ya, wujud infak dalam bentuk lain, dalam bentuk segala hal yang bisa kita lakukan untuk orang lain. Kemudian untuk mengelola kebosanan, stres karena bosan, kita bisa membuat jadwal kegiatan harian, karena tiap hari di rumah bisa jadi kita bosan ya, bukan bisa jadi, udah pasti bosan itu. Maka kita bisa membuat jadwal yang berbeda-beda setiap hari. Hari Senin misalnya kita akan melakukan apa dengan anak, kita akan masak apa, misalnya kalau Anda seorang ibu, ayah misalnya akan membuat kegiatan apa dengan anak, akan membuat misalnya melaksanakan pekerjaan-pekerjaan apa bersama anggota keluarga yang lain misalnya. Kemudian stres di bidang ekonomi tadi misalnya bisa kita lakukan dengan banting setir dalam mencari rezeki, terutama bagi mereka yang mengandalkan keramaian ya. Bisa misalnya melalui jualan secara online, bisa minta bantuan orang lain, misalnya bagaimana cara cara jualan secara online itu. Tentunya minta bantuannya juga harus secara online karena tidak bisa kemudian eh, secara offline ya, karena tidak bisa bertemu. Kemudian kreatif dan inovatif dalam membangun hubungan dengan anak. Ini anak juga bisa stres karena biasanya dia main keluar, bisa kemana-mana. Kemudian kita kerangkeng di rumah, tidak boleh kemana-mana. Mainannya ya cuma itu-itu saja, misalnya ngegame, itu kan bahaya juga buat anak. Maka kita harus membangun sebagai orang tua, misalnya ya harus membangun hubungan yang kreatif dengan anak. Kreatif dan inovatif. Buatlah permainan-permainan yang bisa melibatkan mereka secara fisik, misalnya main apa yang bisa melibatkan secara fisik, yang bisa buat mereka sibuk, bisa terhindar dari TV dan game. Itu bisa dilakukan. Banyak ya, banyak sekali kegiatan-kegiatan mengolah misalnya barang-barang bekas bersama anak, botol-botol bisa dijadikan mobil-mobilan dan lain sebagainya, kertas-kertas bisa dijadikan bunga. Itu hal-hal yang inovatif yang bisa dilakukan setiap hari dengan anak sehingga anak itu juga tidak bosan di rumah. Kemudian membangun hubungan yang bahagia dan membahagiakan dengan pasangan. Ini terutama ketika terjadi stres dengan pasangan ya, karena ada misalnya perubahan itu tadi, nggak pernah nggak pernah berpisah ya, nggak pernah kemana-mana, nggak pernah kemudian berhibur, bisa jadi menyebabkan hubungan dengan pasangan itu menjadi stres, menjadi bosan. Bagaimana caranya? Misalnya ya hubungan yang bahagia dan membahagiakan ini konkretnya seperti apa? Misalnya dalam membagi pekerjaan rumah tangga misalnya, jangan hanya dilakukan oleh istri saja, tapi cobalah itu dibagi dengan suami, dengan anak, sehingga istri tidak stres, tidak marah-marah terus di rumah. Bagian mencuci siapa, bagian ngepel siapa, cuci piring siapa, masak siapa, dibagilah itu sehingga yang muncul kemudian kebersamaan, sama-sama bertanggung jawab di dalam rumah, sama-sama bahagia dan membahagiakan. Suami juga demikian, dia bisa minta bantuan istri dalam hal pekerjaan-pekerjaannya misalnya, kalau pekerjaannya itu bisa dilakukan di rumah. Ini kan bisa dilakukan di rumah semua, berdagang misalnya secara online, yang bagian packing siapa, bagian packingnya istrinya misalnya, bisa dibagi. Jadi ini tips-tips ya, tips-tips sederhana, bisa jadi ini sesuai dengan satu keluarga, bisa jadi tidak sesuai karena problem masing-masing keluarga itu berbeda-beda. Saya rasa cukup, ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.